karena Xaviera. Sudah 2 hari setelah kejadian itu, Anidia sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Pagi ini Anidia sedang mengurus 2 anaknya. Sejak tadi Xavier terus bercerita pada sang mami tanpa hentinya. Viela nakal mami. Dia terus ganggu aku. Adu Xavier yang langsung membuat Anidia tersenyum. Dia duluan mami, jawab Viera membela dirinya sendiri. Biar aku aja baby. Kamu istirahat aja. Alvano langsung menggendong kedua anaknya. Anidia baru habis memandikan mereka berdua. Sekarang giliran Alvano yang memakaikan pakaian pada kedua anaknya. Kenapa wajah peri kecilku ini murungem? Tanya Alvano sambil mencubit pipi anaknya. Safiel terus ganggu Viela, Dad. Dia ngadu pada mami yang tidak-tidak. Adu Viera pada sang daddy. Dia duluan yang ganggu aku, Dad, adu balik Xavier. Alhasil mereka saling berdebat satu sama lain di depan sang daddy. Udah, sekarang kita sarapan ya. Kasihan mami udah lapar. Mereka berdua langsung mengangguk. Viera hari ini menyuruh sang mami untuk mengepang rambutnya. Sejak turun dari lift, Xavier terus saja mencolek dagu Viera. Daddy Vio nakal, ucap Viera mengadu sambil merengek. Dikit-dikit ngadu, gerutu Viera. Setelah itu segera keluar dari lift menuju ruang makan. Sementara Viera langsung meminta digendong oleh dedinya. Sebenarnya hari ini adalah hari pernikahan Olin dan Richard. Tapi karena kejadian kemarin yang menimpa Anidia, alhasil mereka menundanya sampai minggu depan. Mereka hanya sarapan berempat, karena yang lainnya sudah punya rumah masing-masing. Jadi Anidia hanya makan dengan suami dan anaknya saja. Setelah sarapan, Alvano langsung meminta izin pada istrinya untuk bekerja. Di sana sudah ada Petir dan Jordan yang menunggunya. Aku berangkat dulu ya sayang. Jangan lakukan kegiatan yang melelahkan. Iya sayang. Kamu hati-hati di jalan ya. Jangan lirik cewek lain selain aku. Alvano yang mendengar perkataan istrinya tersenyum. Mana mungkin aku melirik cewek yang lain, Istriku aja sangat cantik. Puji Alvano sambil mencubit pipi istrinya yang terlihat kurus. Kamu baik-baik di rumah ya sayang. Jangan lelah pokoknya. Iya suamiku. Setelah mengecup bibir dan kening istrinya, Alvano segera pergi diikuti oleh sahabatnya. Sudah kalian temukan di mana keberadaan bajingan itu? Tanya Alvano dengan rahang yang mengeras. Belum. Seperti yang Paman John katakan, kalau pria itu sangat susah untuk dicari. Jawab Jordan memberitahu sahabatnya tentang hasil pencarian mereka selama 2 hari ini. Cari dimanapun keberadaan bajingan itu. Aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Mereka bertiga segera melajukan mobil mereka ke suatu tempat. Alvano sudah kembali ke mode iblis seperti semula. Sementara di tengah hutan belantara, pria tua yang kemarin menculik Anidia dan Putri John sedang duduk di kursi sambil menghirup udara segar dan menikmati secangkir kopi di hadapannya. Dasar anak muda, dia pikir bisa semudah itu melawanku. Lihat aja sebentar lagi, hidup mereka semua akan hancur kehancurannya. Gumam pria itu sambil tertawa terbahak-bahak. Rahasiakan tentang keadaan istriku. Jangan sampai mereka mengetahui kalau aku masih punya istri. Baik tuan. Di saat Alvano sedang sibuk mencari tahu di mana keberadaan pria tua itu, di saat itu pula seseorang kembali dengan penampilan dan wajah yang berbeda. Permisi, saya yang sudah mengirim CV ke sini, dan hari ini adalah jadwal saya interview. Ucap wanita cantik yang berpenampilan modis dan anggun. Silahkan Nona, dengan langkah yang pasti perempuan itu segera masuk tanpa diarahkan sama sekali oleh resepsionis kantor tersebut. Seolah dia sudah sangat menghafal seluruh isi di dalam perusahaan tersebut. Hari ini Jordan yang menginterview seluruh karyawan baru di perusahaan sahabatnya, dan perempuan yang tadi sangat beruntung karena langsung lolos setelah diinterview oleh Jordan. Aku kembali sayang batin perempuan tersebut melangkah anggun ke arah ruangan yang tadi disebutkan oleh resepsionis. Sementara di mansion, saat ini seluruh mansion dijaga ketat oleh pengawal pilihan Alvano. Alvano tidak ingin lengah lagi. Apalagi sampai kejadian yang waktu itu kembali menimpa istrinya. Mami, mau ke paviliunnya Louis boleh? Minta Vio pada Anidia. Boleh sayang, Mami temani ya.
Iya, Mami. Mereka berdua langsung ke paviliunnya Lisa. Sementara Xavier sedang belajar memanah bersama Samuel dan beberapa pengawal lainnya. Saat sudah berada di paviliunnya Lisa, Anidia langsung disuruh masuk. Paviliun tersebut sangat mewah, bahkan lebih mewah dari apartemen yang biasa orang kaya tempati. Louis mana, Anti? Tanya Vira yang sejak masuk tadi tidak melihat keberadaan Louis. Biasanya setelah sarapan Louis akan main ke mansion utama. Tapi hari ini enggak. Louis lagi demam, sayang. Jadi hari ini Louis nggak bisa nemenin Vira main ya? Vira yang mendengar Louis lagi demam langsung lari untuk melihat keadaan Louis. Dasar bocah! Ucap Anidia saat melihat anaknya langsung lari naik ke atas untuk melihat keadaan Louis. Kamu sakit ya? Tanya Vira langsung memegang dahi Louis yang panas. Cuma demam biasa. Jawab Louis sambil duduk. Tiba-tiba Lise dan Anidia masuk dan Lise membawakan bubur dan puding kesukaannya Vira. Makan dulu ya sayang, Kaisan Vira gak ada kawan mainnya. Lise langsung duduk untuk menyuapi putranya. Tapi Louis menolak dan Laya langsung mengambil alih mangkok tersebut. Aku bisa makan sendiri, Mam. Vira yang melihat Louis menolak disuapi oleh maminya langsung tersenyum. Oh iya, ini tante ada bikin puding kesukaan Vira. Ayo dicobain. Makasih Auntie. Vira yang melihat puding kesukaannya langsung melahapnya. Sementara di paviliun samping, Pipit kembali menangis saat melihat hasil tes kehamilannya yang menunjukkan negatif. Padahal mereka sudah berobat meski belum lama, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan juga. Kenapa semua ini terjadi padaku? Apa memang sudah begini nasibku? Kenapa aku nggak pernah bahagia? Bahkan saat aku masih kecil hidup aku udah susah. Tangis Pipit pecah sambil memegang alat tes kehamilan tersebut. Pukul 19.00 Alvano dan sahabatnya pulang ke mansion. Anidia menyambut kedatangan suaminya dengan penuh kebahagiaan. Diikuti oleh Vira yang ikut menyambut kedatangan sang Dedi. Kesayangan Dedi, hari ini kamu menyusahkan Mami lagi ya? Tanya Alvano pada putrinya. Sementara putranya entah kemana. Enggak, Dad. Hari ini Viola nggak lakuin apa-apa. Sejak tadi di paviliun menemani Louis yang lagi sakit. Jawab Vira jujur pada sang Dedi. Bagus dong. Kalau putri Dedi nggak bikin Mami pusing. Sini biar aku yang bawa. Alvano menggeleng saat istrinya meminta tas yang dibawanya tadi. Kamu udah capek seharian jaga anak-anak. Biar aku aja. Aku nggak capek sayang. Lagian ada babysitter yang bantu jagain mereka. Tetap aja sayang. Sekarang temani suamimu ini mandi dulu ya. Terus kita makan. Anidia mengguk. Mereka segera naik ke kamar mereka. Sementara putrinya langsung bergabung main dengan sang kakak. Sayang, kapan selesainya kalau mandinya gini? Protes Anidia saat sang suami bukannya mandi tapi malah asik menyusui. Bentar lagi sayang. Mumpung anak-anak ngakak ada. Alvano terus menghisap puting kesukaannya yang sudah sedikit menghitam karena ulah anak mereka. Tapi meski begitu dia sangat menikmatinya. Kasihan anak-anak menunggu kita. Mereka pasti lapar. Alvano yang sudah terbakar gairah langsung mengukung istrinya. Kita selesaikan ini dulu ya. Sayang, nanti aja ya. Kasihan anak-anak. Anidia tahu bagaimana suaminya kalau udah bermain. Bisa-bisa 1 jam lebih. Apalagi mereka udah lama nggak ngelakuin itu semua. Sebentar aja Alvano langsung mengangkat tubuh istrinya. Tapi belum sempat melakukan apapun. Terdengar suara ketukan pintu yang begitu nyaring dari luar. Siapa sih? Cari mati mereka! Umpat Alvano yang langsung menarik handuknya untuk melihat siapa yang berani sekali mengganggu kesenangannya. Dedi, kenapa lama sekali? Protes Viera. Anidia yang melihat wajah kesal suaminya langsung lenyap, langsung tertawa terbahak-bahak di belakang pintu. Kenapa nggak Jeti marahani? Bisik Anidia menggoda tepat di telinga suaminya. Mana mungkin baby? Anidia yang melihat tingkah suaminya tersenyum. Mami sama Dedi pakai baju dulu ya sayang. Kamu main sama suster aja dulu. Nanti Dedi turun. Cepat ya Dad.
Ya sayang? Jawab Alvano mengelus kepala putrinya dengan penuh kelembutan. Setelah putrinya pergi, Alvano menarik nafas kecewa dan langsung menggunakan pakaian mereka. Hahaha. Anidia yang sejak tadi menahan tawanya langsung melepaskan tawanya seketika melihat wajah suaminya. Tunggu nanti malam ya baby, bisik Alvano tepat di telinga istrinya sambil menggigit kecil telinga tersebut. Ke-177, pernikahan Richard dan Olen. Hari-hari mereka di mansion dipenuhi dengan kebahagiaan. Ada Vera yang selalu menjahili kakaknya, dan ada Louis yang selalu membelah Viella saat dijahili balik oleh Xavier. Pagi ini mereka sedang bersiap-siap ke pesta pernikahan Richard yang akan diadakan di hotel mewah milik Alvano. Karena pesta pernikahan mereka diadakan dengan mewah, jadi seluruh penghuni mansion menyiapkan diri dengan baik. Terutama Anidia sang istri mafia tampan dan kaya raya di New York. Anidia ingin memukau di halayak ramai, karena pasti di sana akan ada seluruh orang yang mengenal suaminya. Gimana sama penampilan aku sayang? Tanya Anidia yang sudah siap dengan gaun cantiknya. Kamu yang paling cantik baby. Nggak ada yang bisa ngalahin kecantikan istriku ini? Jawab Alvano sambil mengecup bibir istrinya. Kamu juga sangat tampan suamiku, balas Anidia dan langsung memeluk tubuh suaminya. Sementara di sebelah kamar mereka, Vio juga sudah siap dengan gaun yang sama seperti sang mami, sementara Xavier sangat tampan sama seperti sang daddy. Terima kasih sus, ucap Vera setelah suster selesai meriasnya. Sudah menjadi kebiasaan Vera setelah seseorang membantunya dia akan mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Sama-sama Vera sayang, setelah itu Vera segera pergi ke kamar mami dan dedinya diikuti oleh Xavier dari belakang. Mami, bukain. Vera menggedor-gedor pintu agar sang mami membukanya. Karena kamar Alvano kedap suara, jadi mereka tidak bisa mendengar suara orang dari luar. Wah, peri kecil Dedi udah siap. Cantik banget putri Dedi. Puji Alvano saat pertama kali membuka pintu langsung nampak wajah Vera yang muncul. Iya dong Dad, kan aku anaknya Dedi dan Mami. Jawab Vera bangga. Perasaan Vera biasa aja deh, gak ada cantik. Cantikan juga Mami. Xavier segera masuk dan merentangkan tangannya pada sang Mami. Anak Mami tampan sekali hari ini, puji Anidia pada sang putra. Ya dong, Mam. Anidia tersenyum saat melihat wajah mengejek Vera saat dirinya mengatakan tampan pada sang putra. Ya udah sekarang kita pergi ke pernikahan Paman Richard dan Auntie Owen ya? Ya, Mam. Mereka semua segera pergi ke pernikahannya Richard. Sementara di bawah sudah ada dua keluarga. Louis yang melihat Vera digendong oleh Alvano tersenyum. Hai Louis, sapa Vera saat melihat Louis sudah siap dengan jasnya. Louis tersenyum membalas sapaannya Vera. Mereka semua segera pergi dengan keluarga mereka masing-masing. Di tempat acara, Olen sudah dirias dengan sangat cantik. Semua yang melihat kecantikan Olen benar-benar tidak menyangka kalau selama ini Olen hanyalah seorang pembantu di mansion Alvano. Jangan gugup, Bibi akan selalu ada di sisi kamu apapun rintangannya. Ucap Bianti mencoba memberi semangat pada Olen yang sudah pucat karena ketakutan. Aku takut keluarga Richard menolakku di depan semua orang, ucap Olen memberitahu apa yang sebenarnya dia takutkan. Kamu tenang aja. Tuan Alvano dan Tuan Richard pasti sudah menyiapkan ini semua jauh-jauh hari. Olen mengguk, meski dia takut tapi dia tetap berusaha untuk tetap tenang. Di gedung tempat diadakan acara pernikahan mereka sebentar lagi. Semua tamu dan kerabat Richard sudah duduk di kursi yang sudah diadakan. Ibunya Richard duduk tanpa berkutik. Di sampingnya ada Tiara yang duduk dengan tenang. Mereka sama sekali tidak bersuara. Bahkan di saat semua orang sedang bertanya-tanya siapa pengantin wanitanya, mamanya Richard sama sekali tidak merespon ucapan mereka. Tiba-tiba semua mata tertuju pada pintu utama. Di sana Olen keluar dengan gaun pengantinnya yang mewah dan elegan yang sempat dipilih oleh Anidia dan yang lain waktu itu. Mama Richard yang melihat Olen langsung meremas bajunya. Dia menahan amarahnya. Tapi sekuat tenaga dia menahannya, tetap saja dia sangat ingin menggagalkan pernikahan ini. Tak lama setelah Olen diserahkan pada Richard, masuklah keluarga kecil Anidia. Semua mata langsing tertuju pada dua anak yang digandeng oleh Alvano dan Anidia. Benarkah itu anaknya Tuan Alvano? Mereka sangat menggemaskan.
Lihatlah, yang perempuan itu sangat cantik. Yang laki-laki sangat mirip dengan ayahnya. Semua orang langsung berbisik-bisik saat Alphano dan keluarganya masuk. Dari kejauhan Olen dan Richard yang melihatnya ikut tersenyum saat melihat dua bocah kembar yang selalu menghibur mereka kini sedang berjalan di depan semua tamu undangan. Mereka sama persis seperti daddy mereka. Lihatlah Xavier, dia berjalan dengan angkuh dan dingin. Sementara Phil selalu tersenyum sama seperti Anidia. Acara dilanjutkan dengan bahagia dan khusyuk. Akhirnya setelah drama-drama yang terjadi, Richard dan Olen menjadi pasangan suami istri yang sah tanpa ada gangguan dari keluarganya sama sekali. Sekarang saatnya lempar bunga, teriak MC heboh saat Olen dan Richard sudah memegang bunga yang akan dilemparkan. Seluruh tamu wanita langsung mendekat. Anidia yang melihat Zira duduk di samping mereka langsung bangun dan menarik tangan Zira untuk ikut bergabung. Mau kemana sih? Gak mau Anidia. Anidia terus menarik tangan Zira sampai dia berada di depan panggung tempat perkumpulan para wanita yang antusias mendapatkan bunga tersebut. Ayo usahakan agar kau mendapatkannya Semoga berhasil Zira. Setelah mengatakan itu Anidia segera pergi kembali duduk bersama sahabat dan suaminya. Kau ada-ada aja Anidia, ucap Lisa terkekeh melihat tingkah istri mafia yang satu ini. Benar saja, saat Olen melemparkan bunga, Ziralah yang mendapatkan bunga tersebut. Semua teriakan heboh langsung menyorot pada Zira yang sudah mendapatkan bunga. Tapi berbeda dengan Zira, bukannya bahagia, tapi dia malah bingung harus menikah dengan siapa. Yai, Zira yang mendapatkan bunganya. Teriak Anidia heboh. Sementara suaminya melihat istrinya yang tersenyum bahagia juga ikut merasakan hal yang sama, meski cuma hal yang sepele seperti ini. Baby, jangan terlalu keras teriaknya, nanti tenggorokan kamu sakit. Anidia menoleh ke arah suaminya, kemudian tersenyum. Aku bahagia sayang, akhirnya Zira yang mendapatkan bunganya. Ya aku tahu baby, kamu sangat bahagia. Anidia memeluk tubuh suaminya di depan semua orang. Dari kejauhan perempuan yang kemarin baru masuk ke kantornya Alphano meremas tangannya sendiri sampai merah karena menahan amarah. Kamu sangat beruntung Anidia. Tapi sampai kapanpun aku nggak akan membiarkan kalian hidup dengan bahagia selamanya. Akan ada saatnya di mana kamu akan menangis batin perempuan tersebut yang sejak tadi menatap Anidia dan Alphano. Acara pernikahan Richard diadakan sampai malam. Semua tamu undangan memberikan selamat kepada sang pengantin. Tapi banyak dari mereka yang cuma memberikan selamat cuma kepada Richard. Tapi Olen sama sekali tidak mengambil pusing masalah tersebut. Karena dia tahu apa resikonya menikah dengan orang kaya dan berkuasa. Mama mau ngucapin selamat. Karena kau sudah berhasil menikahi wanita pilihan kamu sendiri. Sekarang kamu sudah tidak lagi membutuhkan mama. Dan mama juga sudah menganggap kamu tiada. Setelah mengatakan itu mamanya Richard segera turun dari sana dengan wajah merah menahan amarahnya. Olen yang mendengar perkataan ibu mertuanya seketika langsung terdiam. Dia melihat ke arah suaminya yang tersenyum ke arahnya. Jangan dipikirkan, nanti juga baik lagi kok. Olen mengguk. Sampai sore hari mereka masih di sana menikmati pesta pernikahan. Sejak tadi rekan kerjanya Alphano melirik ke arah Anidia yang begitu cantik. Meski tidak memakai pakaian yang terlalu terbuka, tapi mereka bisa melihat kalau Anidia sangat seksi. Istrinya Tuan Alphano sangat cantik. Aku masih ingat saat dia sedang hamil waktu itu. Dia berkali-kali lebih seksi dari sekarang. Aku sangat ingin mencobanya. Ucap pria yang sejak tadi menatap penuh minat ke arah Anidia. Jangan coba-coba kamu. Kalau Tuan Alphano mendengarnya, bisa putus kepala kau. Ucap temannya mencoba memperingati temannya.